Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi serta penyusunan teks eksposisi. Setelah melihat penjelasan dari video yang Ibu bagikan, kalian diharapkan mampu mengembangkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi, lalu mampu mengonstruksi teks eksposisi dengan memperhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan. Pertama-tama kita akan mengungkapkan struktur teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat, yang kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Merupakan bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembaca. Nah, bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Masih ingatkah kalian dengan contoh yang Ibu berikan minggu lalu? Satu contoh teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Mari kita analisis bersama-sama struktur yang ada pada teks tersebut. Yang pertama terdapat tesis atau pernyataan yang ada pada paragraf pertama. Lalu argumentasi terdapat pada paragraf kedua, 3, 4, 5, dan 6. Lalu yang ketiga terdapat penegasan ulang pada paragraf ke-7. Nah, dari contoh tersebut kalian dapat menganalisis tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, setelah struktur, mari kita analisis kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi. Yang pertama, dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah-istilah. Tentunya istilah yang sesuai dengan bidang permasalahan yang sedang dibahas. Misalnya dalam teks berjudul Pembangunan dan Bencana terdapat istilah-istilah diantaranya polusi, habitat, iklim, dan masih banyak yang dapat kalian temui di dalam contoh teks tersebut. Yang kedua, selain mengandung istilah juga mengandung banyak kata sifat atau adjektiva, misalnya serius, besar, punah, langka, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, mengandung afiksasi atau pengimbuhan. Apa itu afiksasi? Yaitu proses pembentukan kata dengan cara pemberian imbuhan baik awalan, sisipan, akhiran, maupun gabungan. Misalnya menghadapi, penipisan, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, yang keempat yaitu banyak mengandung kalimat verba, yaitu kalimat yang memiliki predikat verba, misalnya membaca, menulis, mendengarkan, menonton, membersihkan, dan lain-lain. Nah, setelah belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi, kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan penjelas dalam teks eksposisi, serta kita akan belajar menyusun atau mengonstruksi teks eksposisi. Pada setiap paragraf selalu terdapat gagasan pokok atau juga dikenal sebagai ide pokok. Ide pokok itulah yang menjadi kerangka pengembangan sebuah paragraf.
Untuk menyusun sebuah teks eksposisi dapat dimulai dengan mendata gagasan-gagasan pokok yang sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Selanjutnya, gagasan-gagasan pokok tersebut dapat dikembangkan dengan gagasan penjelas agar ide yang kita sampaikan menjadi jelas bagi pembaca maupun pendengar. Nah, bagaimana sih atau apa bedanya gagasan pokok dengan gagasan penjelas? Nah, Ibu beri contoh, misalnya gagasan pokok, bencana kabut asap merupakan bencana memilukan. Nah, gagasan penjelasnya, penyebab bencana asap tersebut adalah karena perilaku manusia. Jadi, gagasan penjelas merupakan gagasan yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, begitu ya anak-anakku. Nah, selanjutnya langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Yang pertama, pilih atau tentukan topik atau gagasan-gagasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan. Yang kedua, datalah argumen-argumen yang mendukung gagasan pokok sebagai gagasan penjelas yang hendak disampaikan. Yang ketiga, kembangkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok dan argumen sebagai gagasan penjelasnya. Yang keempat, yaitu berikan penegasan ulang pada teks eksposisimu sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, itu tadi penjelasan materi kedua tentang struktur kebahasaan dan penyusunan teks eksposisi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung menjapri melalui WA. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.